Sorry banget, ini bukan aku gak cinta produk lokal, tapi nyatanya memang semenarik itu guys, animasi dari negara tetangga. Oke, jadi video kali ini topik pembahasannya itu berkaitan dengan animasi Malaysia. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan animasi Malaysia atau animasi dari Malaysia ini gitu, karena you know guys, animasi ini tuh bener-bener sangat famous banget. Bukan hanya di negaranya yaitu Malaysia, bahkan di Indonesia. Animasi-animasi dari Malaysia ini sangat mendominasi gitu guys. Setiap hari memang animasi Malaysia akan selalu diputar di televisi-televisi Indonesia. Ibaratnya udah memang jadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia sih. Nah, kali ini ada sebuah channel bernama Portal Animasi yang ngebahas tentang bagaimana nih industri animasi Malaysia ini bisa sangat sukses. Halo semuanya, oke, jadi pada bulan Agustus tahun lalu, gue sudah sempat membuat video pembahasan mengenai animasi atau kartun series terbaik yang pernah dibuat oleh negara Indonesia dan juga Malaysia pada hari kemerdekaan kedua negara ini. Nah, dikarenakan pada tanggal 17 Agustus kemarin, gue sudah membuatkan video spesial dan ditunjukkan untuk hari kemerdekaan negara kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan video spesial yang ditujukan kepada negara tetangga kita yang sedang merayakan hari kemerdekaan mereka. Nah, tapi berbeda dengan pembahasan sebelumnya, di mana gue membahas salah satu film animasi buatan negara kita untuk perayaan negara Malaysia kali ini, gue nggak akan membahas salah satu film animasi buatan mereka, melainkan gue ingin membahas bagaimana bisa industri animasi di negara Malaysia bisa sangat maju dan sukses. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin memberikan sedikit klarifikasi dan pemberitahuan bahwa informasi yang bakal gue sampaikan berikutnya ini merupakan hasil dari research gue yang gak begitu luas dan sekaligus ada beberapa poin yang berasal dari opini gue pribadi. Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang terkesan kurang tepat, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi ini dibuat tuh pas waktu Malaysia mau kemerdekaan Malaysia, ulang tahun Malaysia, jadi spesial nih. Oke, sebelum membahas alasan kenapa dunia animasi Malaysia bisa sangat sukses, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu perjalanan dari perkembangan dunia animasi dari negara Malaysia. Oke, jadi semacam kayak sejarahnya gitu, asal muasalnya mungkin ya. Nah, kalau ngomongin soal industri animasi di negara Malaysia, bisa dibilang ini merupakan salah satu industri yang sudah ada sejak lama. Pada tahun 1970-an, Malaysia berhasil membuat sebuah animasi pendek yang berjudul Hikayat Sang Kancil. Nah, sejak saat itu, perkembangan dari industri ini terus berkembang dengan cukup konsisten hingga pada tahun 1997, negara Malaysia merilis sebuah serial animasi yang berjudul Kampung Boy. Animasi ini sendiri menceritakan keseharian dari anak-anak Melayu dan merupakan adaptasi dari sebuah grafik novel dengan judul yang sama. Nah, menurut berbagai sumber yang sudah gue lihat, serial Kampung Boy merupakan animasi buatan Malaysia yang cukup terkenal dan bisa dibilang sangat sukses pada masanya. Hal ini dikarenakan serial ini berhasil ditayangkan di berbagai negara hingga bahkan sampai di negara-negara barat. Setelah perilisan serial tersebut, negara Malaysia masih belum memproduksi serial lain yang bisa sesukses animasi Kampung Boy. Hingga pada tahun 2006, Malaysia akhirnya memproduksi sebuah animasi yang juga berhasil ditayangkan di berbagai negara, yaitu Bola Kampung. Nah, meskipun penyebaran animasi ini tidak semasif serial Kampung Boy, tapi setidaknya animasi ini bisa dibilang sangat sukses hingga masih dikenal oleh para penontonnya hingga saat ini. Nah, satu hal yang membuat serial ini sangat dikenal oleh banyak orang adalah karena serial ini berhasil ditayangkan di saluran Disney Channel. Ya, sekalian nggak salah dengar, sebuah serial lokal dengan budget dan kualitas yang seadanya dapat ditayangkan di saluran besar ini. Nah, tidak lama setelah perilisan Kampung Boy, Malaysia kembali lagi merilis sebuah animasi yang bahkan kali ini berhasil membuat industri ini menjadi sangat besar dan sangat dikenal oleh banyak orang, yaitu Upin dan Ipin yang rilis pada tahun 2007. Yap, sebuah animasi yang awalnya hanya ditunjukkan untuk hiburan anak-anak pada bulan puasa menjadi sebuah karya yang sangat terkenal, sangat sukses dan berpengaruh dalam perkembangan industri animasi di negara Malaysia. Tidak hanya animasi ini berhasil tayang di berbagai negara, namun sejak Upin dan Ipin rilis, negara Malaysia mulai konsisten dalam memproduksi animasi dengan kualitas yang sangat bagus dan fenomenal. Seperti contohnya adalah Bobo Boy pada zaman dahulu, Agent Ali, dan yang paling terbaru adalah Mecha Mato. Dari sini aku bisa sedikit menyimpulkan nih, bahwa negara Malaysia itu ternyata dari dulu juga, dari mulai tahun 1900, tadi film si Kancil itu,
mereka udah punya bakat nih dalam pembuatan animasi. Pada tahun 1900-an Malaysia udah bisa membuat animasi seperti itu, udah keren banget sih. Si Kancil itu dulu aku sering banget nonton dan memang kartunya seru banget. Jalan ceritanya, pesan yang disampaikan. Jadi memang Malaysia sudah ada bakat nih dari dulu dalam membuat animasi menurutku. Nah, jadi begitulah sejarah singkat dari perkembangan dunia animasi di negara Malaysia. Sekarang kita masuk ke topik utama dari video ini. Apa yang membuat industri animasi di Malaysia bisa sangat sukses? Well, salah satu faktor utama yang membuat industri ini bisa sangat maju adalah dukungan pemerintah. Yes, bisa dibilang pemerintah Malaysia memiliki peran andil yang sangat besar dalam kemajuan industri ini. Seperti yang kita tahu, untuk memproduksi sebuah animasi, sebuah studio pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mereka memerlukan perlengkapan dan budget yang cukup besar untuk bisa terus menjalankan proyek-proyek animasi mereka. Nah, sebenarnya ada cukup banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk bisa menangani masalah ini. Salah satu contohnya yang merupakan faktor eksternal adalah dukungan dari pemerintah. Dengan adanya dukungan pemerintah yang bisa berupa dana atau bahkan fasilitas khusus, industri animasi di negara Malaysia dapat berkembang dengan sangat pesat. Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada negara Malaysia saja. Negara Jepang pun juga mendapatkan perlakuan yang sama, di mana pemerintah mereka sangat peduli terhadap perkembangan animasi dan mereka pun sangat mendukung industri ini. Hasilnya adalah negara Jepang kini dikenal sebagai negara penghasil produk animasi atau anime yang paling besar. Begitupun juga dengan Malaysia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, kini industri animasi di negara mereka terus berkembang hingga menjadi sangat sukses dan dikenal oleh banyak negara. Nah, selain dari dukungan pemerintah, faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari dukungan orang-orang di Malaysia. Beda halnya dengan dukungan pemerintah yang lebih berfokus pada penyediaan dana atau fasilitas, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Malaysia lebih ke arah apresiasi dan juga rasa bangga. Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah, dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dari perkembangan industri animasi. Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah, dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dari perkembangan industri animasi. Dengan semakin banyak orang yang mendukung animasi buatan negara mereka sendiri dengan menonton atau bahkan membeli official merch, hal ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa mendanai suatu studio animasi untuk terus menjalankan proyek-proyek mereka. Hal ini sebenarnya juga bisa dilihat dari perkembangan kartun web series seperti Hell of a Bus dan juga Murder Drone, di mana kedua series tersebut sama-sama dibuat oleh studio yang kecil dengan budget seadanya. Tapi dikarenakan kedua kartun ini memiliki audiens atau fans yang sangat banyak, hal tersebut sudah sangat cukup untuk bisa terus mendanai mereka dalam membuat karya-karya baru. Nah, faktor berikutnya yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari pengembangan intellectual property. Bentar. Seperti yang sudah sebelum kita bahas ke alasan lain, aku pengen nanya dulu nih. Kebetulan kan subscriber aku mayoritas orang Malaysia. Mungkin ada sebagian kalian yang tahu tentang tali dukungan dari pemerintah gitu. Aku mau nanya nih, apakah memang pemerintah kalian di sana itu memang memberikan perhatian lebih terhadap animasi ini kah? Mereka memang mendanai kah? Atau bagaimana? Coba komen di bawah, ini aku beneran pengen tahu banget. Dan kalau masalah dukungan dari masyarakat, memang aku udah yakin banget sih orang Malaysia memang tipikal orang yang suportif gitu. Mereka selalu mendukung apapun yang bersifat positif. Dari negara lain pun orang Malaysia bisa kalau memberikan dukungan sih. Nah, ini untuk tapi tadi untuk pemerintah nih, apakah memang benar pemerintah di sana tuh ada dana khusus untuk pembuatan animasi dan juga hiburan seperti ini kah? Memang ada anggaran dananya kah atau bagaimana? Coba komen di bawah. Sebelumnya, biaya untuk memproduksi sebuah animasi terbilang sangatlah besar. Selain mendapatkan sokongan dari pemerintah dan berbagai investor luar, sebuah studio animasi juga perlu mendapatkan cuannya tersendiri. Nah, biasanya salah satu sumber cuan utama bagi para studio animasi adalah dengan mematenkan hak intelektual properti mereka. Dengan melakukan hal ini, sebuah animasi yang pada dasarnya merupakan ide atau karya seseorang dapat dilindungi oleh lembaga hukum. Ide atau karya yang dilindungi ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan siapapun yang ingin menggunakan properti tersebut, mereka perlu mendapatkan izin dari sang pembuat karya tersebut. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan nilai jual dari suatu karya, yang mana ini bakal sangat berpengaruh dalam penjualan lisensi penayangan dari suatu animasi. Ketika suatu animasi berhasil ditayangkan di sebuah saluran TV atau bahkan layanan live streaming, disitulah mereka bisa mendapatkan penghasilan. Dengan suatu animasi yang telah memiliki hak paten dan ada banyak media yang mau menayangkan animasi tersebut, jelas hal ini bakal
bakal mendatangkan cuan yang sangat besar. Selain dari lisensi penayangan, hak intellectual property ini juga sangat berpengaruh dalam penjualan merchandise, pengadaan suatu event, dan juga kerjasama antar produk atau penayangan suatu iklan. Nah, apa yang menurut gue sangat menarik dari animasi Malaysia ini adalah mereka tidak hanya menampilkan suatu produk ke dalam acara mereka. Mereka juga memanfaatkan karakter-karakter yang ada di serial tersebut untuk mempromosikan suatu produk yang sedang bekerja sama dengan mereka. Nah, hal ini jelas sangat menguntungkan dan juga bijak. Nggak cuma mereka menjadikan animasi mereka sebagai sebuah karya seni, namun di waktu yang bersamaan, mereka juga menjadikan animasi mereka sebagai bahan pengiklanan, namun tidak memasukkan ke dalam cerita mereka. Ini merupakan gerakan yang sangat bijak, karena dengan begitu, cerita dari animasi tersebut tidak akan menjadi terganggu dikarenakan kemunculan iklan yang random. Dengan mereka bekerja sama dengan brand-brand tertentu, mereka tidak hanya membuat brand tersebut dikenal oleh para penonton animasi, melainkan animasi tersebut juga akan dikenal oleh orang-orang yang suka dengan brand yang mereka promosikan. Ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, faktor berikutnya adalah penyebaran dan juga pemilihan audiens yang tepat. Apa yang gue maksud dari penyebaran ini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya berfokus pada penayangan di dalam negeri saja. Mereka juga sangat konsisten dalam memasarkan animasi-animasi buatan mereka ke berbagai negara. Hampir setiap animasi buatan mereka yang sukses pasti selalu bisa sampai ke berbagai negara lain. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak kemunculan serial Kampung Boy. Dengan penyebaran yang sangat luas, hal ini jelas akan membuat kartun tersebut dikenal oleh banyak orang, dan juga semakin banyak orang akan menonton animasi tersebut, yang mana ini jelas juga akan menghasilkan cuan yang lebih besar. Nah, untuk pemilihan audiens, gue sangat suka bagaimana animasi-animasi buatan Malaysia dapat menciptakan sebuah animasi yang memang benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang. Meskipun kebanyakan animasi-animasi tersebut ditunjukkan untuk anak-anak, namun dikarenakan berbagai hal, para penonton anak muda hingga orang dewasa juga sangat suka dengan animasi-animasi ini. Ada cukup banyak faktor yang bisa membuat para orang dewasa bisa menikmati sebuah kartun anak-anak, mulai dari visualnya yang bagus, ceritanya yang menarik, ataupun humornya yang sangat cocok bagi mereka. Dan faktor terakhir yang membuat animasi Malaysia bisa terus maju adalah dari perkembangan animasinya itu sendiri yang terus mengalami kemajuan. Nah, apa yang gue maksud di sini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya stuck di suatu gaya yang sama. Seiring berjalannya waktu, mereka terus mengalami perkembangan hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan identitasnya tersendiri dan terus meningkatkan kualitas dari animasi mereka. Seperti contohnya adalah sebelum Upin dan Ipin rilis, di mana pada saat itu animasi-animasi buatan Malaysia selalu didominasi oleh animasi-animasi dengan gaya 2 dimensi. Tapi sejak Upin dan Ipin muncul, mereka pun mulai sadar bahwa penggunaan gaya animasi 3 dimensi atau computer animation dapat menghasilkan animasi yang lebih bagus daripada 2 dimensi. Maka dari itu, penggunaan gaya 3 dimensi akhirnya menjadi sangat diminati hingga menjadi ciri khasnya tersendiri bagi animasi Malaysia. Nah, selain dari segi visual, perkembangan animasi ini juga dapat dilihat dari segi ceritanya, di mana yang awalnya mereka selalu memiliki cerita yang ringan dan penuh dengan candaan, kini mereka mulai lebih berfokus pada cerita yang lebih berat dan juga serius. Kemajuan dari segi cerita ini jelas akan menambahkan audiens yang baru, terkhususnya mereka-mereka yang sangat suka dengan cerita yang serius, dan hal ini jelas akan membuat animasi tersebut lebih memiliki banyak lagi audiens. Dan seperti yang kita tahu, semakin banyak audiens, maka animasi tersebut bakal semakin terkenal dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Nah, jadi begitulah beberapa faktor yang membuat industri animasi di negara Malaysia bisa sangat sukses. Dari video ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang bisa membuat animasi-animasi di negara Malaysia bisa terus berkembang. Mulai dari dukungan warga hingga pemerintah, dan juga fokus pada pembuatan animasi ini tidak hanya terbatas sebagai pembuatan karya saja, melainkan mereka juga menjadikan animasi ini sebagai ladang bisnis dengan bekerja sama dengan berbagai brand ternama. Saya harap dengan video ini banyak negara di luar Malaysia sana, termasuk negara Indonesia, bisa mengambil contoh untuk terus memajukan industri animasi mereka. Jadi ya, gimana menurut kalian? Apakah masih ada faktor lain yang mendukung kemajuan dari industri animasi ini? Well, tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye, thank you so much. Wah, jelas banget nih penjelasannya, sumpah. Setuju banget apa yang diceritakan oleh admin portal animasi di sini. Memang pasti ada banyak banget faktor yang mendukung bagaimana animasi ini tuh bisa berkembang. Salah satunya tadi memang dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, karena kita hidup di suatu negara tentunya nggak lepas dari aturan pemerintah. Kita akan selalu terikat dengan pemerintah. Maka dari itu, dukungan dari pemerintah menurut aku memang sangat-sangat penting dalam perkembangan animasi. Bukan hanya dari
bukan sekedar untuk anggaran dana ya, atau untuk menunjang keuangan animasi tersebut, tapi memang pengaruh pemerintah dalam perkembangan suatu produk ataupun suatu karya itu memang sangat berpengaruh banget sih guys. Hebatnya animasi Malaysia ini bisa menarik semua kalangan, bukan cuma anak kecil, bahkan kita sebagai orang dewasa pun tertarik untuk nonton. Karena tadi yang disebutkan admin, si Malaysia ini tuh dia punya kemampuan dalam mengembangkan sebuah animasi, terlebih di jalan ceritanya. Jadi jalan ceritanya itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi ada nilai moral, ada sesuatu yang memang kita bisa pelajari dan dapatkan dari film itu. Makanya kita bertahan terus nonton. Meskipun diulang-ulang, meskipun episodenya itu aja, tapi kita selalu penasaran pengen nonton. Padahal banyak banget acara-acara televisi lain, televisi nasional Indonesia gitu yang tayang, tapi kalau ada waktu luang, kita selalu nonton Upin Ipin. Sorry banget, ini bukan aku gak cinta produk lokal, tapi nyatanya memang semenarik itu guys, animasi dari negara tetangga. Konten yang sangat menarik, sayang banget kalau gak kalian subscribe channelnya. Ini adminnya keren nih, ngejelasinnya jelas banget gitu. Dan tadi disclaimernya bahwa ini tuh berdasarkan riset yang tidak terlalu banyak juga, katanya terus berdasarkan sedikit opini dari si pembuat video. Jadi kalau ada salah kata, bisa kita diskusikan di kolom komentar guys. Itu saja video aku kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka video aku. Dan saya Dampi Arpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.